Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Penawar Hati bersama saya Aisyah yang akan memandu tausiah hari ini bersama Ustadz Tifatul Sembiring. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman dan Islam. Serta tak lupa sholawat dan salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW. Tema tausiah kita di hari ini adalah 5 tahapan perjalanan anak manusia. Berikut kita akan mendengarkan kata pengantar dari Ustadz Tifatul Sembiring. Silakan Abi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa nufikha fis suri fa sa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man sya'allah. Thumma nufikha fi ukhra fa idahum qiyamu yanzurun. Jadi ayat ini bercerita dalam surat Az-Zumar ini ya, tentang hari kiamat, tentang trompet atau serunai hari kiamat ya. Nah, itu ada 2 kali serunai. Ditiupkan serunai pertama, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, fasa'iqa man fis samawati wa man fil ard. Matilah, musnahlah semua makhluk yang ada di langit maupun yang ada di bumi. Illa man sya'allah. Nah, ini ada kalimat istitsna, ada perkecualian. Ada beberapa malaikat yang masih hidup, tapi nanti juga akan dimatikan. Siapa itu? Malaikat Jibril, malaikat Mikail, malaikat Israfil, dan malaikatul maut. Tsumma nufikha fi ukhra, kemudian ditiupkan lagi sangkakala kedua, maka semua makhluk itu dibangkitkan dari kuburnya, pecah dia punya kuburannya kembali. Jadi ada 2 kali trompet, dan jarak antara trompet pertama atau serunai hari kiamat pertama dan kedua itu dalam hadis Rasulullah SAW dijelaskan 40 tahun akhirat lamanya. Ini pasti akan terjadi. Makanya Rasulullah SAW bersabda, Al-kayyisu mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Al-kayyis bermakna aqalun nas, ya. Jadi yang disebut dengan al-kayyisu itu orang yang cerdas, orang yang jenius gitu ya. Yaitu orang yang menghitung-hitung, mengoreksi jiwanya ya. Dan beramal bersiap-siap untuk setelah kematian. Hadis riwayat Tirmizi. Jadi kita harus senantiasa mengingatkan diri kita bahwa dunia ini adalah fana. Ya, bahagia itu pasti ada batasnya. Suka duka silih berganti. Ya, tidak ada yang berketerusan. Dan tentunya bagi kita orang beriman itu seperti Allah terangkan wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu yang lebih baik gitu ya. Jadi jangan kita salah ya. Kita di dunia ini adalah untuk mempersiapkan diri untuk menghadapi akhirat. Tidak ada orang akan hidup selama-lamanya. Jadi kurang lebih seperti itu Aisyah ya, untuk kita saling menyadarinya. Baik, terima kasih banyak Abi. Lalu siapakah sesungguhnya kita manusia ini? Dari mana asal kita? Apa dan hendak kemana manusia ini? Dan untuk apa manusia itu diciptakan? Jadi ini kan cerita siapa hakikat manusia ini. Ya, siapa kita itu? Man nahnu? Kita ini siapa gitu ya. Jadi manusia itu adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diciptakan dari saripati tanah. Ya, hanya dari saripati tanah, dari tanah lumpur. Kemudian ditunjuk sebagai khalifah, ya, ditunjuk sebagai khalifah. Khalifah artinya wakil Allah di muka bumi ini. Dalam surah Al-Baqarah dikatakan, Bismillahirrahmanirrahim, wa idza qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingatlah ketika Rabb kalian berkata kepada para malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan khalifah di muka bumi ini. Jadi manusia itu khalifah yang dipilih, bukan malaikat yang jadi khalifah, bukan iblis, bukan jin, bukan binatang, tapi manusia. Nah, untuk apa diciptakan? Tujuannya adalah untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan
Aku tidak ciptakan jin dan manusia, kata Allah, kecuali untuk beribadah kepadaku. Jadi, untuk menjadi abdi, menjadi hamba sahaya bagi Allah. Dan sekaligus juga menjadi khalifah, wakil Allah gitu. Jadi wakil ini tidak boleh berbuat sesuka hatinya. Ya, harus sesuai kehendak Allah. Lalu kita hendak kemana? Nah ini penting. Kita harus mengerti muntaha. Muntaha itu ujung akhirnya seperti apa kehidupan ini. Kalau ini kita nggak paham, maka akan rusak orientasi kita. Kacau kehidupan kita. Ya, nggak jelas arah kita. Bahwa tiap yang bernyawa pasti akan mati. Lalu akan dikubur. Lalu akan ditanya. Nanti akan dibangkitkan kembali. Dihisab. Dihitung amal baik. Amal buruknya sebesar atau sekecil apapun. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Ya, barang siapa yang berbuat kebaikan sebesar debu, dia akan lihat. Barang siapa berbuat kejahatan atau kesalahan sebesar debu, dia akan lihat. Kebaikan atau keburukan itu tertulis semuanya di dalam sahifah kita. Yaitu kitab catatan-catatan amal kita. Nggak ada yang luput. Ya, dari pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Itulah tugasnya malaikat rakib dan atid ya. Apa saja 5 tahapan perjalanan hidup manusia itu, Abi? Mengapa perlu kita pahami? Ya. Jadi ini agak panjang saya jawab ya. Apa tahapan ini inti bahasan kita hari ini ya. Pertama adalah alam roh ya. Jadi alam roh itu Allah Subhanahu wa taala menciptakan ruh manusia dan ruh-ruh makhluk yang lainnya. Itu urusan Allah ya. Ruh itu urusan Allah, hanya Allah yang tahu, itu gaib. Yang kedua, kita masuk ke alam janin gitu, tahapan kedua. Alam janin itu apa? Alam di rahimnya ibu. Jadi dari alam roh itu Allah tiupkan ke dalam rahim si ibu itu ketika janin itu berusia 120 hari, ya, 4 bulan lah dalam kandungan. Nah, tapi sebelum Allah tiupkan itu, Allah tarik dulu satu perjanjian. Allah tarik dulu suatu sumpah ya. Apa pertanyaan Allah? Alastu birabbikum? Gitu. Apakah engkau mengakui aku sebagai Rabb engkau? Ya. Jadi kalau kita baca dalam kitab tauhid yang dimaksud dengan tauhid rububiyah itu makna Rabb itu adalah Allah sebagai Khalik, Allah sebagai Razik, Allah sebagai Malik. Allah sebagai pencipta, Allah sebagai pemberi rezeki, penjamin dan pemelihara, dan Allah sebagai pemilik tentunya. Apakah engkau mengakui aku sebagai Rabb engkau? Qalu bala syahidna. Nah, si roh itu jawab, aku bersumpah ya Allah. Makanya itu baru ditiupkan. Nah, jadi ada satu perjanjian Aisyah antara Allah dengan roh itu, baru ditiupkan. Ya, baru ditiupkan roh itu ke rahim si ibu. Jadi Allah ambil sumpah itu. Dan memang setiap orang bersumpah ya untuk syarat ditiupkannya roh itu ke rahim si ibu. Tahap ketiga, lahirlah ke dunia. Setelah 9 bulan, 10 hari kurang lebih ya, lahirlah manusia itu ke dunia. Dimudahkan oleh Allah. Tsummas sabila yassarah. Kalau nggak dimudahkan tuh heran juga itu. Saluran sekecil itu, kepala bayi itu selesai itu bisa lewat. Rupanya dipuntir itu ya. Tadinya menghadap ke bawah, dipuntir seperti itu pas di bahu, sehingga dia bisa keluar. Jadi bayi, balita, remaja, dewasa, tua, ada yang sempat tua, ada yang enggak ya. Ada yang baru lahir udah wafat. Ya, jadi kemudian itulah tahapan di tahapan alam dunia itu. Di tahap inilah kita memperbanyak amal. Berinteraksi dengan masyarakat, dengan orang tua kita, keluarga kita, bergaul, menikah, beranak, bercucu, bercicit, ya, bernegara, dan lain-lain. Nah, kemudian tentu ada batasnya. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Kita masuk ke tahapan keempat. Ini namanya alam barzah. Manusia dicabut ruhnya, ya, oleh malaikat maut, ya. Nah, ini dalam hadis Barra bin Azib ini jelas dengan detail dikatakan kalau dia orang beriman itu mudah ya, seperti apa istilahnya mencabut rambut dari tepung itu, orang hati-hati. Tapi kalau dia orang kafir, maka
itu mencabutnya itu atau musyrik, orang zalim, nggak beriman, munafik, disiksa dulu sebelum mati itu. Jadi ditarik ruhnya dengan kasar seperti mencabut kain sutra basah dari lilitan pohon yang berduri, sobek-sobek itu. Lalu jasadnya dimandikan, dikafani, disolatkan, lalu dikuburkan. Ini bagi orang yang muslim ya. Ruhnya kemudian dikembalikan ke jasadnya yang sudah di dalam kubur tadi. Lalu ditanya oleh malaikat Munkar wa Nakir. Man rabbuka? Ma dinuka? Ya, siapa Rabb engkau? Apa agama engkau? Man nabiyuka? Siapa nabi engkau? Ma kitabuka? Oh, dengan garang itu. Apa kitab engkau? Aina kiblatuka? Man ikhwanuka? Kemana kiblat engkau? Siapa teman-temanmu? Siapa saudara-saudaramu? Nah, sampai kapan orang di dalam kubur itu? Ya, kalau lancar itu jawabannya. Kalau nggak lancar, dicambuk oleh malaikat Munkar wa Nakir itu. Luar biasa itu kalau satu kali cambuk itu, satu kali pukul itu terbenam ya, terbenam dia ke 7 lapis bumi itu. Luar biasa, ditarik kembali terus. Sampai kapan? Di dalam kubur sampai kiamat tiba. Orang kafir disiksa terus dan orang beriman diberikan hiburan, diperlihatkan pemandangan surga yang indah walaupun mereka belum masuk surga. Baru tahap kelima, ini tahap terakhir ya, supaya kita fahami ini alam akhirat. Ya, manusia dibangkitkan kembali di padang mahsyar. Ya, dalam surat Yasin itu dikatakan wa nufikha fis-suri fa idzahum minal ajdathi ila rabbihim yansilun. Ya, kemudian pada sangkakala kedua manusia dibangkitkan, pecah dia punya kuburannya, maka manusia dibangkitkan dan menuju kepada Allah di padang mahsyar, yansilun, bersegera-segera. Dihisap satu persatu. Itu lamanya, satu hadis mengatakan Aisyah ya 50.000 tahun lamanya di akhirat itu. Berjembatan di Sirat ya, yang membentang antara 2 jurang neraka. Ada yang masuk surga dan ada yang masuk neraka. Inilah kehidupan yang kekal selama-lamanya. Ya. Inilah kehidupan yang kekal selama-lamanya yang ujungnya itu di situ. Ya, Aisyah, ujung kehidupan kita di sana. Ya. Nauzubillah min dzalik ya, Abi, semoga kita terhindar dari azab Allah. Lalu selanjutnya, apa yang dimaksud dengan qadha dan qadar? Mengapa ada hadis-hadis terkait seseorang diciptakan sebagai penduduk surga atau neraka? Mengapa Nabi SAW pernah mengatakan bahwa seseorang sahabat sebagai min ahli nar atau penduduk neraka? Jadi ini tentang rukun iman yang keenam ya, iman kepada qada dan qadar ya. Jadi iman kepada qada dan qadar ini, qada maknanya adalah ketetapan Allah ya Aisyah ya, yaitu aturan-aturan pokok hukum Allah juga yang berlaku atas semua makhluknya ya. Contohnya itu qada itu ya, lahir, kapan kita lahir, mati, seperti apa kita lahir, seperti apa kita mati. Pertemuan ya, jodoh itu, bentuk fisik laki-laki atau perempuan, aturan-aturan pokok yang tertulis, cara ibadah itu qada, tidak bisa diubah. Dalam surat Al-An'am Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, huwallazi khalaqakum min tinin tsumma qada ajala. Nah, disebutkan qada di situ. Dialah Allah yang telah menciptakan kalian dari tin, saripati tanah, kemudian ditetapkan ajal. Jadi ajal itu sesuatu qada. Sementara qadar adalah ketentuan ya, hukum Allah yang berlaku atas alam ini. Jadi ketetapan Allah yang berlaku atas alam, tapi berimplikasi kepada makhluk-makhluknya. Itu qadar. Seperti ukuran-ukuran, volume-volume, gravitasi, bumi berputar, sunnatullah, panas, dingin, hujan, ya. Qada tidak bisa diubah oleh manusia, ya. Bentuk tubuh kita ya udah, itulah kita diberi oleh Allah. Lahir dari rahim siapa? Itulah qada. Tapi qadar masih bisa diubah. Kata orang sekarang itu nasib. Orang nggak bisa terbang tadinya, tapi dia ubah qadar itu. Nah, sehingga menciptakan pesawat terbang, orang terbang kemana-mana. Mengapa Allah tahu? Tadi kan ditanya. Bahkan Rasulullah SAW diberitahu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Misalnya dalam perang Uhud itu, qazman min ahlin nar. Dalam hadis Rasulullah SAW disebutkan,
Qazman itu dia berani betul perang. Dia masih golongan sahabat, tapi min ahlin nar, dia penduduk neraka. Ya, karena Allah memberitahu kepada Rasulullah SAW, Qazman ini niat perang itu karena riya, ya. Karena riya, karena dia ingin menonjolkan diri dia di kalangan masyarakat Madinah. Jadi sehingga akhirnya memang sahabat curiga, diikuti terus. Ketika di sore hari itu dia nggak tahan rupanya luka-lukanya, dia bunuh diri. Dia balik pedangnya itu, yang lancipnya ditaruh di dadanya, dia tusuk. Ya. Jadi kata Rasulullah SAW, Qazman min ahlin nar. Dia adalah penduduk neraka. Ya. Jadi itu keterangan mengenai Qazman. Jadi Allah sudah tahu ujungnya itu. Seperti apa itu Allah sudah tahu. Seperti inilah. Kalau kita memainkan kursor di YouTube itu ya. Kalau kita ingin tahu misalnya kita lagi nonton pertandingan sepak bola nih kan, gitu. Kita ingin tahu skor akhirnya atau seberapa, kita geser aja kursornya ke kanan. Mau cepat tahu hasilnya, geser ke ujungnya. Nah, seperti itulah kurang lebih ya. Pengetahuan Allah itu dari ujung ke ujung Allah sudah tahu gitu. Ini kira-kira orang ini jadi wal awwalu wal akhiru. Allah tuh awal dan akhir dia tahu gitu. Jadi ini orang nih mau dinasihat atau tidak, mau mencari kebenaran atau tidak, ya. Jadi apalagi kalau sudah ditutup oleh Allah, sudah dikunci, wa may yudlilillah famalahu min had, ya. Barang siapa yang sudah disesatkan oleh Allah, nggak ada yang bisa mampu memberi dia petunjuk. Nah, makanya selalu minta doa supaya kita diberi petunjuk. Bahkan setiap kita sholat, apa doa kita, Aisyah? Ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. 17 kali itu paling enggak sehari semalam kita ucapkan ihdinas siratal mustaqim, ya. Demikian nih. Baik Abi, kita masuk ke pertanyaan terakhir sekaligus menutup segmen kita kali ini. Pertanyaannya, bisa dijelaskan secara ringkas bagaimana proses kiamat dan akhirat itu hingga selesai? Ini susah nih ringkas masalahnya. Masalah itu ya, Aisyah ya. Jadi tadi sudah saya bacakan di surat Az-Zumar. Ada 2 kali tiupan. Trompet pertama, ya, mati semua makhluk Allah itu kecuali 4. Ya. Kemudian, kan kata Allah Subhanahu Wa Taala, kullu syai'in halikun illa wajhah. Ya, bahwa setiap sesuatu itu pasti akan hancur atau mati, kecuali wajah Allah. Jadi, itu ikbidu ruhu Jibril. Jadi Allah perintahkan pada malaikat maut. Ya. Cabut ruhnya Jibril, fayukbiduha, dicabut. Ikbidu ruhu Mikail, cabut ruhnya Mikail. Ikbidu ruhu Israfil, cabut ruhnya Israfil. Terus Allah merintahkan supaya malaikat maut mati sendiri. Mut ya malakatul maut, matilah engkau. Jadi 4-4-nya mati. Nah, dalam surat Yasin itu dijelaskan ya. Wa nufikha fis-suri fa idahum minal ajdathi ila rabbihim yansilun. Ini setelah itu ya, setelah sangkakala kedua, ditiupkan sangkakala kedua, maka manusia dan makhluk lainnya itu minal ajdath. Ajdath maknanya ayah kabar ya. Itu pecah dia punya kuburan seperti tunas yang tumbuh dari tanah yang gembur di musim hujan ya. Menuju kepada Allah, berkumpul di padang mahsyar. Nah, orang-orang yang musyrik, orang-orang kafir yang antara serunai pertama dan kedua tadi tidak disiksa lagi karena malaikat yang disiksa mati, mereka qalu ya wailana man ba'atsana min marqadina hadza ma wa'ada rahman wa sadaqal mursalun. Celaka kami. Siapa yang telah membangkitkan kami dari tidur kami 40 tahun yang enggak disiksa, enggak ditanya-tanya, terdengar suara dari langit. Inilah yang dijanjikan oleh Ar-Rahman, Allah Subhanahu Wa Taala, dan sungguh benar pada Rasulnya. Manusia berkumpul di padang mahsyar, ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tuh lamanya tadi berapa? 50.000 tahun, berjejer, berjemur di bawah terik matahari. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tsumma yadribul jisra ala jahannama." Ya, kemudian dibentangkan 2 jembatan. Ya, dibentangkan jembatan di antara 2 jurang api neraka itu. Dan itulah yang kemudian ditanya oleh sahabat, "Qila wa ma al-jisru ya Rasulullah?" Apa itu al-jisru ya Rasulullah? Kata Rasulullah SAW, "Dakhdun mazillatun fi." Apa itu al-jisru? Tempat orang kepleset. Nah, itulah disebut dengan jembatan Siratal Mustaqim. Dia berguncang
ada pengait-pengaitnya, ya, dan juga kalau bagi orang beriman tuh luas kelihatannya, bagi orang kafir dan musyrik itu sebesar rambut katanya. Lebih halus daripada rambut, lebih tajam daripada pedang. Sebagian jatuh ke neraka dan sebagian lagi selamat sampai di surga. Inilah akhir tahapan perjalanan hidup manusia, kekal selama-lamanya, sebagian di surga dan sebagian di neraka. Mudah-mudahan kita semua dikumpulkan di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Terima kasih banyak Abi atas penjelasannya hari ini. Alhamdulillah tausiah kita di hari ini telah selesai. Semoga ilmu yang disampaikan bermanfaat bagi kita semua. Saya Aisyah pamit undur diri. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.